Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 kelas TIDA ingin mempresentasikan hasil artikel ilmiah kami yang berjudul Menganalisis Tingkat Kepatuhan Karyawan Terhadap Prosedur K3 dalam Lingkungan Kerja. Adapun anggota kelompok 1 yaitu ada saya sendiri, Agamo Rizen, kemudian Kak Hada Nurdiana, Kak Hartono, Kak Dian Astuti, dan Kak Verina Deborah. Next. Pada bagian pertama, yaitu abstrak. Penelitian ini menganalisis tingkat kepatuhan karyawan terhadap prosedur keselamatan dan kesehatan kerja atau ketiga, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Data dikumpulkan melalui survei terhadap 28 karyawan di berbagai posisi dan departemen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas karyawan memahami pentingnya K3 dan mematuhi prosedur yang ditetapkan, terutama dalam penggunaan alat pelindung diri atau APD dan pelatihan K3. Namun, masih terdapat kendala seperti kurangnya fasilitas kesehatan dan rendahnya kesadaran terhadap potensi bahaya di lingkungan kerja. Faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan meliputi pemahaman karyawan, efektivitas pelatihan, budaya keselamatan di perusahaan, serta sistem pengawasan dan insentif. Rekomendasi penelitian ini meliputi peningkatan pelatihan, penguatan budaya keselamatan, serta penyediaan fasilitas yang lebih baik untuk mendukung implementasi K3. Next. Bagian selanjutnya adalah pendahuluan. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah aspek penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Implementasi prosedur K3 bertujuan melindungi karyawan dari kecelakaan kerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja secara keseluruhan. Meskipun prosedur K3 telah ditetapkan, tingkat kepatuhan karyawan masih menjadi tantangan. Next. Berikut ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan karyawan terhadap K3. Yang pertama ada pelatihan yang diberikan, pemahaman karyawan, budaya organisasi, dan insentif dan pengawasan. Berikutnya akan dibacakan oleh Kak Ada Nurdiana. Baik, berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengevaluasi tingkat kepatuhan karyawan terhadap prosedur ketiga serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Next. Nah, di sini terdapat undang-undang terkait ketiga, nomor 1 itu Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 terkait keselamatan kerja dan Undang-Undang nomor 23 tahun 1992 terkait kesehatan. Penyebab utama kecelakaan kerja itu 88% perilaku tidak aman dan kondisi lingkungan tidak amannya itu terdapat 10%. Berikut adalah grafik kecelakaan kerja. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan mencatat pada tahun 2017 angka kecelakaan kerja yang dilaporkan mencapai 123.041.000 kasus. Sementara sepanjang 2018 mencapai 173.105.000 kasus dengan klaim jaminan kecelakaan kerja atau JKK sebesar 1,2 triliun. Untuk tahun 2019 menjadi 114.000 kasus dan mengalami kenaikan kasus menjadi 177.000 kasus di tahun 2020. Kemudian sepanjang Januari hingga September 2021 terdapat 82.000 kasus kecelakaan kerja dan 179 kasus penyakit akibat kerja yang 65%-nya disebabkan karena COVID-19. Oke. Berikut adalah rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana tingkat kepatuhan karyawan terhadap prosedur K3, lalu apa saja faktor yang mempengaruhi kepatuhan terhadap prosedur K3. Tujuan
penelitian kami adalah yang pertama menganalisis tingkat kepatuhan karyawan terhadap prosedur K3, lalu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan, dan juga mengevakuasi hambatan dan efektivitas pengawasan K3 di tempat kerja. Slide selanjutnya dilanjutkan oleh Kadian. Oke, selanjutnya adalah metode penelitian, di mana jenis penelitian kuantitatif dengan metode survei kuesioner menggunakan sampel 28 karyawan dari berbagai posisi dan departemen. Selanjutnya adalah variabel yang dianalisis. Itu ada 6. Yang pertama adalah penggunaan alat pelindung diri APD, pelatihan ketiga, pelaporan potensi bahaya, kepatuhan terhadap rambu-rambu keselamatan, pemahaman prosedur keselamatan, dan fasilitas kesehatan di tempat kerja. Lalu hasil penelitian kepatuhan karyawan, ada yang setuju dan tidak setuju. Yang setuju dengan detail sebagai berikut. Yang pertama adalah 26 responden dari total 28 itu setuju untuk menggunakan APD sesuai prosedur. Yang berikutnya adalah 25 orang responder dari 28 setuju untuk mengikuti pelatihan K3. 27 responder dari 28 itu setuju mematuhi rambu-rambu keselamatan. Lalu yang terakhir adalah 26 responder dari total 28 setuju untuk melaporkan potensi bahaya kepada atasan. Lalu untuk detail yang tidak setuju itu ada 9 dari total 28 responder itu tidak setuju untuk ketersediaan fasilitas kesehatan di tempat kerja. Lalu yang berikut ada 8 orang dari total 28 responder. Mereka tidak setuju akan kesadaran potensi bahaya terhadap lingkungan kerja. Lalu yang terakhir ada 7 dari 28 responder itu tidak setuju terhadap pengelolaan sampah yang memadai. Lalu selanjutnya itu ada analisis hasil kuesioner. Itu dibagi dua menjadi positif dan negatif. Yang positifnya adalah mayoritas karyawan memiliki kesadaran tinggi terhadap K3. Pelatihan K3 dinilai cukup efektif dan penggunaan APD cukup tinggi. Untuk yang negatifnya itu ada 3 poin. Yang pertama masih ada pekerja yang tidak mematuhi untuk menggunakan APD. Yang kedua adalah kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai. Dan terakhir adalah beberapa pekerja tidak memahami konsekuensi dari ketidakpatuhan terhadap K3 tersebut. Lalu selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kepatuhan K3 di sini ada 4, yaitu pemahaman karyawan, di mana karyawan yang lebih memahami resiko K3 itu lebih patuh terhadap prosedur. Lalu ada pelatihan K3, di mana kurangnya penelitian mengakibatkan kepatuhan yang rendah. Lalu ada budaya keselamatan di perusahaan, di mana perusahaan dengan budaya keselamatan yang kuat memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Dan terakhir adalah pengawasan dan insentif, di mana pengawasan ketat dan adanya insentif meningkatkan kepatuhan. Lanjut. Lalu ada 4 aspek yang perlu diperbaiki. Yang pertama adalah meningkatkan pelatihan dan edukasi K3, memperkuat budaya keselamatan di tempat kerja, menyediakan fasilitas kesehatan dan APD yang lebih baik, dan keempat adalah meningkatkan sistem pengawasan dan insentif bagi pekerja patuh.
Oke, sekian dari presentasi kami kelompok 1. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.